Kecepatan. Mari hari ini kita mulai dari ayat ke 22 ya. Surat Ibrahim mulai ayat ke 22. Sudah ketemu waqala syaiton. Waqala syaiton lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمعرجكم وما أنتم بمعرجي Inni kafaratu bima asraftumuni min qablu inna dhalimina lahum adzabun alim. Wa udhila alladhina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Lanjutkan ke ayat ke 25. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzani rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعباد- قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف صدق الله العظيم Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran, Bapak Ibu, dengan penuh kesyukuran, bahagia, kita insya Allah istiqomah untuk senantiasa berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kita baca beberapa ayat hari ini, dari mulai Ar-Ra'du dan sekarang kita di surat Ibrahim yang sudah kita selesaikan dari ayat ke-22 sampai ayat ke-31 ya. Terakhir 31 barusan itu ada 30 ya.
31. 31. Belenongnya di belakang. Jadi ayat-ayat ke-22 sampai 31 berarti 10 ayat yang sudah kita wiridkan bersama. Mudah-mudahan yang baiknya, yang benarnya dari bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal ibadah. Dan yang salahnya tentu dan pasti banyak yang salahnya. Mudah-mudahan Allah ngahampura dosa kita, ya. Allah mengampuni, dan insya Allah kita bermohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan bimbingan untuk terus-terusan cinta Al-Quran dan belajar sehingga kita makin hari bacaan kita makin baik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, insya Allah. Bahagia istiqomah berjamaah baca Quran dari saum tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah kita gemakkan ke seluruh seantero jagat raya bacaan Al-Quran kita, dan tentunya juga dari sahabat-sahabat kita di dunia maya sana. Alhamdulillah ada Kang Ustadz Aziz Muslim dari Kendal atau dari Jogja atau dari Semarang. Ya, mudah-mudahan online langsung bersama keluarga, ya. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Tajur Bogor bersama keluarga. Ada Kang Ahmad Widiadi dari Pipirna Masjid Al Jabar, ya, di sekitar Bandung Cipamokolan. Dan ada Kang Indra Gunadi dari kru Radio Kilait FM bersama keluarga. Ada Teh Nuriani ini dari Tasikmalaya Pakidulan, Masya Allah, Alhamdulillah bersama keluarga. Dan dari Sumedang hadir juga Teh Uis Yuliati bersama keluarga. Tadi sudah kita baca bersama surat Ibrahim ayat ke-22 sampai 31. Dan mari kita baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir untuk surat Ibrahim 22 sampai ke-31. Masih punya waktu sekitar 15 menit kita untuk membaca dan memahami ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Mengapa kita perlu memahaminya? Karena membaca saja tidak cukup. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari mulai belajar tahapannya sampai dengan mengajarkan, tentunya kita harus lalui dengan tertib supaya kita mendapat keberkahan. Membacanya dengan tertib, tahsinnya dipelihara sesuai kapabilitas masing-masing. Kemudian kita mencoba memahaminya untuk meningkatkan pemahaman dan ketakwaan serta keimanan kita. Dan pada saatnya kita mengamalkan, ya, mengamalkan. Alhamdulillah. Bang Aziz Muslim ini dari Cianjur, Masya Allah, ya, bukan dari Kendal, ya, ternyata dari Cianjur bersama keluarga. Alhamdulillah. Ya, kemudian berikutnya adalah kita setelah selesai membaca, kemudian kita memahami, selanjutnya kita minta kepada Allah untuk mampu mengamalkan. Karena kalau sudah baca, paham, tidak mengamalkan, itu juga tidak mendapat kesempurnaan. Jadi sempurnakan bacaan kita, pemahaman kita, ilmu kita, dan perasaan hati kita, batin kita yang sudah menjadi iman ini untuk diamalkan. Setelah diamalkan, dimantapkan secara benar, kemudian kita akan mendapatkan kenikmatan. Jadi keniscayaan orang yang nikmat hidup di dunia pasti harus membaca dulu, kemudian paham, kuatkan keyakinan, dan amalkan. Pasti akan nikmat. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu merasa belum nikmat dengan Al-Quran, berarti memang belum baca, belum paham, dan belum mengamalkan. Atau sudah, tapi tidak benar pemahamannya, tidak benar melaksanakannya. Itu adalah sebuah keadaan yang pada diri kita masing-masing berbeda-beda. Jadi yuk kita tingkatkan bacaannya, pemahamannya, pengamalannya, supaya kenikmatannya makin lama makin baik. Konon kabarnya manusia itu akan mendapatkan kenikmatan dari kehidupan di dunia ini tergantung seberapa banyak dia mampu mengamalkan, memahami, mengimani, membaca tentang Al-Quran.
Nah, dan tentu saja pemahaman tertinggi, pengamalan tertinggi, kenikmatan tertinggi adalah oleh Allah diberikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ditegaskan al-yauma al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa atmamtu alaikum nikmati wa disebutkannya disebutkan Islam. tamat kenikmatannya, sempurna kenikmatannya kepada Kangjeng Nabi di saat ayat terakhir diturunkan. Berarti Rasulullah dari mulai Iqra membaca, kemudian turun ayat selama 22 tahun lebih, ya. Kemudian ditutup dengan ayat kenikmatan disebutnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, disampaikan di kota suci Mekah Al-Mukarramah di padang Arafah ketika musim haji, dan hari itu hajinya hari Jumat ya, atau wukufnya haji wada. Jadi di saat beliau menerima wahyu tersebut, di saat paling nikmat, di tempat paling nikmat, di waktu paling nikmat, yaitu di hari Arafah. Yuk kita niatkan Bapak Ibu nanti di hari Arafah kita saum ya, karena hari itu adalah hari paling nikmat di antara seluruh hari yang ada di dalam satu tahun, hari Arafah ya. Kemudian kita jangan lupa yang disebut belajar dan mengajarkan, berarti ada tahapan berikutnya setelah kita nikmat, segera sampaikan kepada orang lain, jangan ditunda. Mau pahit, mau manis, rek peuheur, tetap harus disampaikan. Nah, sampai ditegaskan qulil haq walau kana murra. Tepikeun, sampaikan Islam ini secara hak, tentunya secara benar, meskipun pahit keadaannya bagi dirimu. Nah, tapi insya Allah kalau seandainya kita mengikuti langkah Rasulullah, bisa jadi orang lain melihatnya pahit, tetapi itulah yang namanya bahagia, itulah yang namanya istiqamah, itulah yang namanya kebaikan. Jadi kadang pahit, kadang peuheur nyebutnya. Jadi kira-kira ibu arek pahit terus, arek peuheur terus, atau yang senang? Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah tidak bohong, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi yuk kita kalaupun merasa kita sulit, maka Allah yang akan memberikan kemudahan. Allahumma yasir, ya, yasir lana, ya, kepada kita bermohon, kepada Allah kita bermohon diberikan kemudahan, ya. Baik, yuk kita baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-22. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Jadi ini masih kisah tentang di padang Arafah, di padang mahsyar ya, setelahnya hisab diselesaikan. Kata setan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Jadi setan itu ngakunya nanti di padang mahsyar. Ayeuna mah moal aya setan nu ngaku. Di lamun ayeuna nu nyieun ijazah palsu, anu ayeuna manipulasi duit, lamun ayeuna nyieun kebohongan-kebohongan, moal ngaku selagi belum dijagrakeun di pengadilan ya. Dan di pengadilan itu pasti akan diperlihatkan di pengadilan dunia bukti-bukti yang belum tentu benar juga buktinya. Wong namanya hakimnya bisa disuap sekarang ya. Mahkamah di situ di sini jaksanya bahkan bisa dipasihan cuan jeung pulus supaya mulus perkara. Tapi nanti al yauma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, di saat itu teu bisa minge, lamun cek urang lembur mah teu bisa menghindar. Semuanya akan diperlihatkan dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kalbu orang masing-masing. Ketika apa yang ada di dalam hati semuanya dibuka, nu jengkel, nu keheul, semuanya dibuka. Ya, istri ka caroge ka istri, nah anak ka bapak, bapak ka anak, indung ka anak, suami jeung istri dan seterusnya dan seterusnya. Dari itu yuk kita perbaiki akhlak kita. Ulah nyen kagorengan ka batur, ya, kagorengan bu, lain ka peuyeman. Ya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, kata setan. Melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku.
Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, kata setan, Bu nya. Jadi setan teh dibully, Bu, disalahkan nya, Iya, dikete nya. Akan jelas tetapi aja cercalah memahami. dirimu sendiri, ya, cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Allah, ya, sejak dari dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Nauzubillah. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Amin. Amin, Bu. Namun ayat berita gitu tanya punya. Ulah pohon. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, Duka Citarum, Duka Citanduy, Duka Ciwulan, bunya Duka oge beneran tahun yang paling panjang Duka Sungai Nil ya. Mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Jadi Bapak Ibu lamun papangijing babaturan, Assalamualaikum. Kudu dipanjangkeun oge teu naon ya. Itu teh berarti ucapan penduduk surga. Jadi biasakeun. Teu wawuh oge teu naon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Atau Assalamualaikum. Beda teu Bu? Lamun anu sederajat merasa pede, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kan gitu biasanya. Tapi lamun anu rada beda gitunya, seolah kadunungan, kaimahna anu rada dianggap penting gitunya. Assalamualaikum. Rada-rada gitunya. Padahal sarua kan we naon hese nanya jelema mah sarua-sarua kabeh oge nya. Aya oge anu bere main, bara main nya sok barang penta pengemis. Assalamualaikum. Nah, kan gitu. Ayo oge anu pengamen datang hareupeun Assalamualaikum. Oh, nan dari ya. Ada oge rocker. Assalamualaikum woi kan gitu ya. Pedangdut juga ada ya begitu. Kumaha pedangdut, Bu? Kan Ibu osok nonton dangdut, osok api-api. Assalamualaikum kan gitu ya. Eta mah kosidahan Bu. Masing-masing orang dalam bersalam ini beda-beda, tergantung derajat keyakinan dia dan kualitas keimanan. Biasa mendatar-datar saja. Assalamualaikum. Gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu mengamalkan itu. Ayat ke-24-nya. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ini perumpamaan kalimat Toyibah, ya. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap berdiri sedikit pun. Perbuatan atau perkataan yang baik yang namanya kalimat thayyibah itu Bu menghunjam ke tanah, kemudian akarnya kuat dan buahnya banyak. Nah, makanya Bapak Ibu teh siapkan diri untuk selalu menanam kalimat thayyibah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah. Melihat sesuatu yang berupa mukjizat atau berupa kehebatan luar biasa, subhanallah. Ya, melihat nini ngaliwat rumpal-rumpal kumaha Bu? Innalillahi kayak orang bakal gitunya. Melihat suami kita bersama istri orang, alhamdulillah payu deui nyebutnya. Allah Bu, astagfirullahaladzim, akang eling di imam barudak loba can paraban nyebutnya. Gitu ya. Jadi kudu siap dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Bisa Masya Allah, bisa Subhanallah, bisa istighfar, bisa juga sampai titik terakhirnya. Ya, inna lillah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalimat thayyibah ini dapat menancapkan keimanan dan mengokohkan keimanan orang yang beriman. Jadi kita kalau beriman atau tidak tergantung banyak tidaknya ucapan kita dalam kalimat thayyibah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang banyak mengucap kalimat thayyibah.
Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ayat ke-28-nya, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang selalu menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Mudah-mudahan di negeri kita tidak seperti itu, Bu. Para pemimpinnya justru bersyukur dan memberikan nikmat kepada rakyat, bukan ngibulin rakyat, ya, bukan ngebohongan rakyat, bukan juga hanya memperkaya dirinya mereka sendiri dan berkhianat terhadap amanat. Naudzubillah. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, tempat kediaman. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kediamanmu adalah neraka. Ayat ke-31-nya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Kiamat bagi manusia secara keseluruhan, bagi seluruh alam disebut kiamat kubro, lila keneh, Bu. Tapi kiamat sugro, masing-masing orang mati berpisah dengan nyawa dan jasadnya berpisah dengan dunia, itu bisa jadi dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat, ya. Ibu mau duluan, mangga, saya tidak keberatan. Bapak badai parayun, mangga, saya tidak keberatan. Saya nggak apa-apa belakangan, lebih baik saya menguburkan bapak dan ibu, ya. Amin gitu, Bu. Itulah doa panjang umur. Kalau ketemu teman, kalau kalian mau duluan, siap menguburkan, sudah siap tanah pemakaman, siap gotong gitu ya. Tapi pas ngomong gitu, Pak Unti lah nyatina naon, paling tinggal nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. No penting mah husnul khotimah. Tidak ada yang tahu kapan manusia itu mati, tidak ada yang tahu kapan dia itu akan berada dalam posisi yang memang berhentinya napas. Nah, dan mohon maaf, maksudnya tidak ada yang tahu itu, dia tidak tahu kapan akan mati. Tetapi yang memberikan tanda-tanda kematian kepada orang yang masih hidup ada. Termasuk kemarin orang tua saya, bapak saya itu kira-kira 24 jam sebelum meninggal, beliau bilang kepada istrinya, Bu, siga nama ayeuna bapak maut teh, pindahkan bapak di tempat tidur ieu ka ditu, marah lamun ngalongok gampang. Padahal itu teh 24 jam ya sebelumnya. Si ibuna malah nyengseurikeun, oh pokok gitu cenah sok heureuy wae. Lain heureuy ieu mah asanyaan cenah ayeuna rek maut. Ya, di usia 97 tahun ya, di usia 97 tahun beliau meninggalkan dunia ini. Dan saya mulai hari itu menjadi orang tua. Karena geus jadi budak deui, da geus buka bapak. Kamari masih anak-anak, Bu, saya itu ya, anaknya bapak. Sekarang bapaknya udah meninggal, berarti anak jadi kolot. Ya, gitu. Bagi ibu yang punya orang tuanya, ya silahkan. Jangan tinggalkan orang tua kita dalam keadaan apapun, baik masih sehat ataupun sudah sakit. Artinya jangan tinggalkan itu, jangan sampai kita itu membelakangi dari keinginan orang tua. Jadi tanda-tanda kematian bisa jadi disampaikan kepada orang-orang terdekat yang dicintainya. Nah, siapa tahu saya menyampaikan kepada Neng Lilis, Neng kayaknya balik di masjid akang rek maut. Ieu mah contoh lainnya ya, contoh. Nah, gitu. Tapi itulah katanya salah satu ciri orang yang soleh, orang yang baik adalah dia memberikan tanda-tanda kepada yang lain. Yang lain ada yang bisa baca, ada yang enggak. Nah, di antaranya tanda-tanda itu kalau ada perubahan dari sikap sebelumnya menjadi berubah, itu tanda-tanda akan meninggal dunia. Ya, tanda-tanda. Ya, dan saya termasuk keluarganya setelahnya beliau meninggal baru nyadar, oh ternyata Bapak begini itu karena memang begini. Ya, karena saya sebelum berangkat ke Tanah Suci di bulan Ramadan kemarin, beliau itu membuat sesuatu yang bikin saya kaget. Yang biasanya pohon-pohon di depan rumah itu rindang, waktu itu semua disuruh dibabat sampai bersih. Jadi kalau Bapak Ibu ke rumah saya di Tasik, insya Allah sekarang bersih. Karena kata Bapak, itu nanti akan menghalangi pandangan. Silahkan dibersihkan, disuruh dibersihkan. Dan saya tidak tahu yang nanamnya. Ya. Dan ternyata begitu, Masya Allah. Ternyata selama ini nggak pernah.
Bahkan kalaupun menebang satu dahan pun, kalau tidak izin beliau, kita akan diomelin. Ini enggak, semua dihabisin, Bu. Masya Allah. Ya. Dan 15 menit sebelum meninggal dunia, itu ayam-ayam pelung yang dipelihara beliau, semuanya berbunyi, Bu, tengah malam, bayangin, merinding. Bunyi semua ayam pelung yang dipelihara beliau. Dan bunyinya itu bagus. Biasanya nggak sebagus itu. Itu kurang lebih 15 menit sebelum meninggal dunia. Ya, Masya Allah, terkenang. Apalagi menantunya sedih gitu, karena sudah tidak mertua lagi. Dan saya harus diurus oleh istri saya karena sekarang yatim piatu. Gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu menyampaikan demikian karena mudah-mudahan kita juga termasuk yang mawas bahwa diri ini sebenarnya akan mati, dan di ayat ini yang sudah kita baca hari ini ditegaskan perbanyaklah mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita banyak yang kita pahami, kalimat thayyibah itu adalah asmaul husna. Ya. Sebenarnya kalimat thayyibah semua dalam Al-Quran kalau kita baca isinya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Jadi yuk kita perbanyak baca Al-Quran, wiridkan, zikirkan, jangan bosan. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang kekurangan Al-Qur'annya, umpamanya, waduh, kekecilan Quran, bilang sama saya, Bu, saya beliin yang paling gede, biar Ibu nggak punya alasan, nggak bisa baca. Ya. Mau disuruh baca, bilangnya, aduh saya ketinggalan kacamata, nggak mau baca, itu keterlaluan. Karena banyak alasan, Bu, untuk diajak baca Al-Quran. Aduh, punten abdi manuju ketiasa maos, punten abdi